Oke, selamat datang di Cutout Channel. Ada Rio di sini, ada Harry di belakang kamera. Untuk yang belum subscribe, harus subscribe dulu karena kita bakalan bahas hal-hal berbau audio. Kali ini kita akan bahas salah satu IM bikinan Pioneer. Nah, kalau kemarin kita bahasnya earbud terus nih. Nah, kali ini kita bakalan bahas IM, in-ear monitor. Nah, bedanya apa in-ear monitor dengan earbud? Kalau earbud itu cuma dicantolin di kuping aja. Kalau IM itu dia pakai ear tip, terus masuknya lebih dalam ke kuping kayak gini nih. Ntar ya, coba dipraktek. Nah, ini kalau IM, nah kurang lebih kayak gini nih. Dia dimasukin lebih dalam ke lubang telinga kita dan dia pakai ear tip kayak gini. Nah, beberapa orang mungkin lebih suka earbud daripada in-ear monitor dan beberapa orang juga lebih suka in-ear monitor daripada earbud. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya lebih suka earbud ya, tapi nggak apa-apa. Sebagai penikmat audio sejati, kita harus punya semua gitu. Nah, mungkin langsung aja kita mulai spesifikasinya dulu nih. Nah, Pioneer SE CH3T ini udah cukup lama ya, saya beli dari tahun 2019 kemarin, bulan berapa juga kurang ingat, tapi ya ini udah cukup lama sih. Memang sekarang udah jarang dipakai karena lebih prefer ke earbud sekarang ya. Nah, kalau dari spesifikasinya dia itu pakai dynamic driver, ukurannya 5,5 mm. Ukuran drivernya kecil, tapi dia bisa mencapai range frekuensi yang luas ya. Dia frekuensinya dari 8 Hz sampai 40 kHz. Nah, itu frekuensi range selebar itu udah frekuensi high res dan dia memang punya label high res. Di boxnya juga waktu kita beli itu juga kita bisa lihat kalau di situ dia juga punya label high res gitu. Nah, dan untuk harganya sendiri itu cukup murah. Ini kalau di kalian belanja online itu bisa ditemui harganya antara 300.000 sampai 800 ribuan gitu loh. Nah, carinya lumayan susah sih kemarin, tapi nggak tahu sekarang ya. Nah, dia untuk impedansinya 16 ohm, itu harusnya gampang sih di drive dengan handphone aja bisa. Dan ini memang kayaknya sih dibuat untuk pengguna mobile ya, karena dia ada mikrofon di sini gitu. Ada branding Pioneer-nya nih di mikrofonnya. Nah, mikrofonnya ini cuma satu tombol aja sayangnya, jadi cuma bisa play and pause dan terima sama tolak panggilan gitu. Juga ada mikrofon di sini gitu loh, di tombolnya ini gitu. Nah, untuk sensitivitasnya dia 102 desibel. Jack yang dipakai itu jack tipe L seperti ini, dan di jacknya itu gold plated. Nah, jacknya tuh kecil gini ya. Nah, kabelnya juga dia meskipun kabelnya kecil gini, nah sesuai lah ya sama ukuran housingnya, ukuran drivernya juga kecil gini. Nah, dia meskipun kecil gini tapi kabelnya lumayan kokoh sih. Ini bukan tipe kabel yang biasanya murah yang nanti bakalan cepet jamuran atau cepet kotor, itu enggak. Ini kabelnya bagus meskipun dia kecil gini ya. Nah, mungkin sebelum ke sound quality, mungkin ke impresi dulu ya. Jadi waktu berapa bulan itu aku pakai sih, hampir tiap malam ya kayaknya aku pakai sebelum tidur dengerin musik. Itu enak banget gitu karena dia ukurannya kecil. Jadi kalau kita di kasur itu ini sampai nempel di bantal gitu nggak kerasa gitu loh. Jadi bisa dipakai sampai ketiduran gitu loh. Nah, ini kelebihan ukuran kecil tadi gitu. Dan dia ini meskipun drivernya kecil tapi drivernya itu udah punya teknologi graphene coated. Lapisan graphene itu dia tipis tapi keras gitu. Nah, itu makanya dia bisa mencapai frekuensi high res tadi gitu loh. Nah, untuk housingnya sendiri dia pakai ini ya, housing aluminium. Terus di belakangnya itu ada plastik sama di bawahnya ada tambahan karet lagi buat nyambungin kabelnya gitu. Nah,
ini kebetulan ear tip yang kupakai itu Comply. Jadi aslinya sih dia ear tip karet biasa ya, tapi udah ku ganti dengan Comply. Kalau nggak salah sih tipenya TX400. Nah, memang dari awal sih udah diganti dengan Comply ya, karena sebelum tidur dengerin musik, jadi ya Comply sih lebih nyaman gitu loh, karena dia bakalan ketekan kan kalau di kasur gitu. Jadi emang sengaja diganti dari awal. Nah, coba kalau kita, mungkin kalau di sini kelihatan besar ya, tapi kalau seandainya Comply-nya dibuka gitu ya. Nah, ini tuh kecil kelihatannya kayak jaring-jaring gitu, tapi warna putih, itu agak transparan gitu. Nah, kualitasnya sendiri ya bagus sih. Nah, intinya ini salah satu earphone paling nyaman ya yang pernah aku pakai, ditambah lagi karena ya ear tipnya aku pakein Comply tadi sih. Dia ukurannya kecil, itu sih kelebihannya. Jadi mungkin kalau dipakai berjam-jam ini bakal nyaman banget gitu. Apalagi di kasur gitu. Mungkin kalau untuk sambil teleponan juga enak ya. Sambil teleponan juga enak nih. Untuk yang sering teleponan lama, karena ya memang ada mikrofonnya gitu. Nah, mungkin langsung ke sound quality ya. Kalau mungkin kita dari awal sih dari bass dulu ya. Bassnya itu cepat. Dia bassnya dalam, tapi mungkin agak kurang volumenya ya. Maksudnya gini, dia kurang punchy sih. Dia deep tapi mungkin kurang berbody gitu bassnya. Jadi harusnya bassnya itu mungkin bisa lebih nendang lagi, lebih lebar lagi. Tapi overall sih dia mungkin karena memang suaranya itu di netral ya. Jadi mungkin bassnya segitu, tapi bukan bass yang jelek gitu. Bassnya bagus loh. Kelebihannya itu ada di clarity gitu, di bagian clarity sama micro detailnya gitu. Nah, jadi kalau untuk mid sih, midnya biasa aja, nggak terlalu menonjol. Pokoknya IM ini, si Pioneer ini tuh dia karakternya netral ya. Midnya juga netral aja, nggak terlalu menonjol, tapi banyak micro detail sama clarity yang kedengaran di midnya gitu. Jadi mungkin ya kayak apa ya, suara-suara yang mungkin nggak kedengaran di earphone lain, nah itu bisa kedengaran di sini gitu. Nah, mungkin ada hubungannya dengan frekuensi suaranya tadi yang udah labelnya high res gitu ya. Kemudian untuk di high-nya itu clear, nggak piercing, nggak ada sibilance juga. Dia pokoknya karakternya netral sih. Tapi kalau ada beberapa review yang ku baca itu banyak yang bilang kalau bassnya kurang gitu loh. Nah, aku setuju sih, bassnya mungkin dia netral, bassnya tapi agak kurang body gitu loh. Nah, jangan percaya review orang lain, selalu percaya kuping sendiri gitu loh. Jadi kalau kawan-kawan penasaran, silahkan cari di toko online yang jual gitu loh. Nah, gitu. Overall sih ini great ya, dia netral. Mungkin buat kawan-kawan yang tujuannya critical listening itu ya ini memadai lah gitu. Bukan great sekali itu enggak, tapi bisa dipakai sebagai referensi lah gitu. Karena micro detail sama clarity-nya itu bagus ya di situ. Nah, aku tes di di dapku ini Zishan Z2 yang custom ya. Dia udah pakai op-ampnya pakai AD823 sama kapasitornya semua udah diganti dengan Nichicon yang KA yang khusus buat audio gitu. Nah, kalau dipakai di sini sih dia jadi kedengarannya kayak gimana ya, karakternya mungkin lebih netral lagi sih, mungkin lebih ke ini ya, steril kedengarannya. Suaranya sih kedengaran kayak apa ya, lebih ke steril, tapi micro detail sama clarity-nya tetap kerasa gitu. Dan dia sayangnya di sini perlu diputar ini ya, knob volumenya itu perlu diputar lebih tinggi daripada IM lain gitu. Nah, tapi mungkin ada pengaruhnya juga sih dari op-amp sama kapasitor tadi ya. Nah, kalau untuk penggunaan di handphone sih enak aja. Dia kita nggak perlu
enak, nyaman, terus nggak perlu volume yang terlalu besar. Nah, itu aja sih. Ini kalau buat di drive di handphone cukup banget. Next, aku sih bisa bilang ini recommended banget. Jangan ragu untuk beli Pioneer SE CH3T. Nah, mungkin itu aja sih ya review kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe videonya, karena kalau nggak subscribe nanti kita upload lagi. Nah, kawan-kawan ketinggalan. Oke, sampai situ aja. Bye-bye.